Salam sahabat motivasi Rohani, bergabung lagi bersama kami channel Motivasi Rohani yang akan memberikan kalian kita semua wawasan mengenai iman kekristenan. Selamat menyaksikan. Halo, selamat hari, selamat pagi. Ya, Bapak Muslim Kristen Pak, apa kan Pak? Masih muslim sih, enggak, saya diarahkan sama teman-teman untuk minta tolong didoain saja kalau bisa sih. Kenapa Pak? Apa yang mau didoain? Enggak, apa, uh, teman-teman Kristen arahkan saya untuk ke channelnya kakak ini. Bapak Muslim tapi mau menjadi Kristen atau bagaimana ini? Coba aku nggak ngerti, coba diceritakan dulu. Iya, masih muslim sih, cuman sekarang aku mengalami suatu peristiwa yang gimana yang membuatkan saya ingin lebih tahu lagi tentang Kristen. Peristiwa apa itu? Coba diceritakan dulu. Gini, bentar ya. Nah, gimana ya mau ngomongnya? Mau ceritanya apa gimana gitu? Ya, Gimana jadi seperti? apa yang Bapak alami? Oh, enggak gini dulu itu aku itu kan dulu mengalami satu kecelakaan. Kan aku dulunya selalu menganiaya orang Kristen juga selalu. Jadi satu masa itu aku tuh kecelakaan. Jadi Bapak Kristennya dari lahir atau? Ya dari lahir. Dari lahir. Oh, dari lahir Muslim ya. Terus? Nah, terus itu aku mengalami kecelakaan di situ dan menyebabkan sesetengah daripada anggota tubuh mengalami kelumpuhan begitu. Terus gimana ya? Satu ketika itu aku kasih singkat saja ya, boleh? Oke. Suatu ketika itu aku ke rumah sakit dan aku mau mengambilin obat. Dalam perjalanan pulang itu aku melihat satu sosok orang Kristen yang tinggi besar begitu dan seakan-akan ngelihatin ke aku. Jadi aku tuh pada masa itu kan aku masih Islam, jadi aku tuh kayak geringitan gitu, macam kayak nggak senang dilihatin kayak gitu pada masa itu. Jadi aku tuh pengen nantang aja sama Tuhannya kakak ini, Tuhannya Kristen itu. Nah, aku bilang itu kan pikiran juga lagi tengah galau, takut nggak sembuh gitu, takut istri juga lari kan kalau nggak sembuh, takut nggak ada pekerjaan gitu. Ya, terus aku tuh nantang itu sama Tuhannya kakak itu. Aku bilang, Tuhannya orang Kristen, kalau beneran kamu ada, sembuhin aku dong gitu. Kalau kamu ada sih gitulah. Nah, setibanya di rumah itu malamnya aku tuh ke mimpi, tapi ini aku juga nggak percaya sih pada mulanya sih, aku nggak percaya pada mulanya. Tapi sekarang macam aku punya keyakinan setelah ada dorongan dari pihak teman-teman orang Kristen juga. Jadi di dalam mimpi itu pada mulanya aku anggap itu cuma bohong tidur, tapi kok nyata gitu, kok beneran terjadi. Kok ada cahaya, satu sosok cahaya yang mendatangi aku dan mengatakan aku akan sembuh gitu. Jadi di paginya itu setelah aku bangun daripada tidur, aku mengalami, aku penasaran apa benar apa yang aku mimpin itu, kok nyata sekali gitu. Terus aku coba bangun gitu, kok bisa bangun. Coba berjalan juga bisa, biarpun belum berapa lancar tapi kok bisa jalan gitu. Jadi aku tuh bilang sama istriku, sayang, aku disembuhin sama Tuhannya orang Kristen gitu. Tapi istri aku tuh marah-marah gitu, kamu tuh udah gila gitu. Sinting gak mau bilangnya. Mana bisa Tuhannya orang Kristen nyembuhin orang bilangnya.
aku diam lah, aku pendam gitu. Terus selepas itu aku nanya ke teman orang Kristen, bilangnya itu adalah satu kuasa sosok cahaya daripada Tuhan katanya. Tapi kalau aku masih belum puas hati dengan jawaban yang aku dapat daripada teman-teman Kristen itu, aku coba bertanya kepada teman-teman Islam pula, gimana pendapat di sisi pandangan orang Islam. Nah, di situ aku dapat satu jawaban yang sangat mengecewakan saya, sebab Ustaz dia mengatakan itu, katanya sosok itu sosok jelmaan yang menyerupai, dan sosok itu sebenarnya adalah iblis, dan dia kamu supaya kamu benar-benar tersesat. Katanya sebab Tuhan itu mau siapa aja yang dia pengen sesatkan dia akan tersesat gitu. Jadi di situ aku terasa kok aku tuh ditakdirkan disesatkan gitu. Terus tuh aku ngerasa kalau aku tuh ditakdirkan masuk neraka gitu. Jadi aku tuh kayak kecewa banget gitu lah. Jadi aku ambil keputusan untuk ngelupain masalah itu. Aku biarin aja dia berlalu. Terus ada beberapa minggu yang sudah berlalu gitu, aku dengar suara-suara setiap kali aku tidur itu ada suara dengar kamu manggil nama aku gitu. Tapi aku nggak tahu siapa yang manggil itu. Tiap kali suara itu keluar, aku ngerasa suara itu adalah suara yang datang ke mimpi aku yang menyembunyikan aku itu. Jadi aku beberapa hari ini kalau nggak salah mungkin dalam 1 minggu ini aku masuk ke komal-komal untuk cari tahu siapa sih Tuhannya orang Kristen, siapa sih yang nyembuhin aku gitu. Jadi aku sudah masuk di komalnya Bocah Indeso, aku sudah masuk di siapa, ada banyak lah, aku udah masuk dan juga mereka doain aku gitu. Jadi aku gimana ya, aku diselamatkan oleh Tuhan Kristen itu sebanyak 2 kali. Yang pertama kali itu yang aku disembuhin, yang kedua kali time aku di komalnya Bocah Desa ya kalau nggak salah ingat. Time itu aku lagi di kantor, aku udah ketahuan untuk belajar belajar mau tahu cerita Tuhan yang Kristen. Jadi keluarga aku tuh pada tahu, ketahuan lah gitu. Jadi disuruhlah Ustadz itu datang ke kantor itu. Jadi aku disamperin sama Ustadz dan dimarahin di situ. Jadi dalam masa yang sama aku itu didoain sama teman-teman Kristen yang ada di TikTok ini, di komalnya Bocah Desa kalau nggak salah. Jadi di situ aku terlepas dari permasalahan yang besar, dan di situ juga aku tuh sudah ditungguin di rumah oleh para keluarga, oleh ustadz juga sudah ditungguin nunggu kepulangan aku dari kerja itu. Dan aku minta didoain sekali lagi sama teman-teman Kristen, dan di situ juga aku dapat bisikan bahwa jangan pulang hari ini gitu. Nah, lepas itu aku tuh ikutin aja kata hati, aku nggak pulang. Kata hati mengatakan bahwa besok aja pulang, hari jangan pulang. Jadi aku tuh nggak pulang semalaman. Sudah ditungguin itu sama para keluarga, sama ustadz itu di rumah itu. Jadi kayaknya sih. Jadi nah aku tuh nggak pulang gitu. Aku telepon teman, aku minta ambil sama teman, dan aku nginep di rumah teman. Nah, untungnya tepat jam 11 lebih gitu, tengah hari kebesokannya aku pulang. Para keluarga juga sudah pada bubar, ustadz juga semua pada bubar, istri anakku juga sudah nggak ada di situ, pulang ke rumah orang tuanya. Jadi aku cuma dapat satu memo mengatakan aku tuh diberi tempo selama 1 minggu untuk merenung, untuk menilai, dan untuk berpikir sama ada aku akan stay di iman yang lama ataupun akan beralih ke imanan begitu. Jadi mungkin selepas 7 hari itu mereka akan datang kembali, para keluarga akan datang kembali untuk diskusi soal permasalahan itulah. Jadi sekarang mungkin kalau nggak salah mungkin tinggal 4 hari lagi. Hati saya juga sangat berdebar-debar. Saya juga kemana-mana minta doain semua orang Kristen, dan aku diarahkan sama teman-teman Kristen juga untuk minta doa sama kakak. Kemarin aku diarahkan minta doa sama Bu Agatha ya, tapi Agatha kayaknya belum siap untuk mendoain orang. Jadi aku tuh turun aja di situ. Jadi aku diarahkan lagi masuk ke komalnya kakak sekarang. Jadi aku masuk. Jadi itu soalnya. Coba aku tanya dulu, Bapak ini kan Islamnya dari lahir. Terus saya tanya, Bapak itu kalau baca Quran itu Bapak tahu nggak?
Aku tuh dari kecil itu nggak ada belajar Al-Quran sebab aku ini kan ibu aku tuh orang Jawa, eh, aku punya bapak ini orang Sabah, jadi kami tuh hidup di perantauan gitu. Jadi aku tuh lahir daripada kecil itu nggak pernah ada Nggak sekolah belajar agama, Quran, nah nggak pernah itu ngerti. uh, Sampai sebesar ini sampai bapak menikah ini bapak nggak pernah tahu agama Islam seperti apa ya sebenarnya. aku cuma dilahirin aja di agama Islam. Bapak sholat 5 waktu selama ini. Ya aku tuh sholat pun ikut-ikut aja gitu. Tanpa tahu maknanya ya, pokoknya ya karena itu Islam ya udah ikut karena keluarga itu Islam gitu ya. Ya gitu Kamu aja, nggak ngerti ya? nggak ngerti. Cuman aku tuh Istri bapak juga sama, nggak ngerti apa-apa kalau baca Quran. istri saya tuh tahu sih, dia tuh selalu tuh, tapi aku nggak pernah ikut juga sholat. Aku ikut kadang-kadang tapi ikut aja gitu aja, kayaknya hati itu nggak sepenuhnya. Lagi anak yang dia pun juga aku nggak ngerti juga. Cuman aku tuh itu sih di uh, apa ya, kayak bila aku di Islam itu aku ngerasa apa ya, ajaran Islam tuh benar aja gitu, benar aja. Biarpun nggak sholat, kata orang tua aku juga asal Islam itu akan masuk neraka, masuk surga katanya. Maka bijak masuk surga. Nah ini nih bedanya sih Pak ya antara kekristenan dengan Islam. Ya. Kalau Kristen tidak seperti itu, jauh berbeda ya, bahkan agama, bahkan Alkitab itu tidak pernah bicara tentang agama. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah begini. Kalau Bapak sekarang hati Bapak bagaimana? Apakah hati Bapak itu mau mengikuti Tuhan Yesus, mau sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, atau kan Bapak ya cuma masih bimbang atau Bapak memang tetap mau Islam? Sebenarnya Bapak seperti apa? Sebenarnya sih aku tuh mulai sadar ya. Sebenarnya aku mulai sadar daripada dulu aku itu kayak penjahat gitulah. Kalau ada orang Kristen itu lagi nyanyi-nyanyi di rumah mereka kayak muji-muji Tuhannya mereka, itu aku tuh umpan batu tuh di atap mereka, bohong gitu. Nah mereka pada itu Bapak itu ya, kerjaannya Bapak itu ya yang melempari batu di atap ya. Ya kayak gitulah lagi. Selalu juga aku aniaya anak-anak orang Kristen itu, aku selalu aniaya itu. Jadi aku malah sekarang bilang sudah gimana ya, bila aku disembunyi sama Tuhan orang Kristen tuh kayaknya aku malu banget gitu. Kok aku orang yang aku aniaya itu, kok Tuhan mereka itu kok nyembuhin aku gitu loh. Nah jadi aku Ya, gimana ya, karena Tuhan Yesus itu bukan Tuhan orang Kristen. Yesus Tuhan bagi semua manusia, dia datang pemilik kepunyaannya, dia datang kepada kita. Nah, kalau saya sarankan Pak Firman, Bapak tetapkan hati Bapak. Kalau Bapak memang mau mengikuti Yesus, ya Bapak mulailah membaca Alkitab. Tetapi kalau Bapak mau sepenuhnya mengikuti Yesus, ada harga yang harus dibayar. Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salibnya. Dan harganya itu, saya rasa adalah harga yang tidak murah mengikut Yesus. Ya, saya meninggalkan keluarga saya, pekerjaan saya, demi Injil kerajaan surga bisa diberitakan. Ya, begitu juga mungkin dengan teman-teman yang lain. Ada harga yang harus dibayar lah. Bapak siap tidak membayar harganya kalau Bapak mau ikut Yesus? Gitu loh. Ya, kayaknya siap nggak siap harus siap sekarang, soalnya mungkin aku juga setengah nggak tahu mau gimana, tinggal 4 hari kayaknya untuk tempo yang diberikan aku itu. Soalnya kalau aku ikut ke Islam juga aku nggak ngerti itu apa itu Islam juga, aku nggak tahu. Aku ngikut ke Kristen juga, setakat ini juga aku masih belum paham apa ini Kristen, nggak tahu apa gitu. Nah cuma ada serba sedikit yang sudah teman-teman Kristen kasih saran ke aku, kasih doa ke aku, terutama yang komal-komal di TikTok ini. Mungkin mereka ada di sini juga kayaknya, nggak tahu ada apa nggak tahu. Mungkin mereka juga sedang nonton di sini, nggak tahu. Jadi mereka yang selalu doain aku tuh juga terima kasih banget. Yang bagi sokongan juga terima kasih kalau sekiranya mereka lihat di sini. Ya. Cuman teman-teman yang Kristen yang lain arahin aku Mas Pokokmal kakak untuk minta didoain gitu. Kemudian saya pasti akan doakan ya, tetapi ini adalah Bapak harus belajar Alkitab, membaca Alkitab. Tapi
Yesus berkata begini, dia datang membawa pemisahan, dia datang membawa pedang. Artinya apa? Karena Bapak keluarga besarnya kebanyakan Muslim, maka Bapak harus siap-siap ketika Bapak harus membayar harga terpisah dari keluarga Bapak, ya, Iya. dikucilkan dari keluarga Bapak. Kenapa? Karena memang ada harga yang harus dibayar. Makanya Yesus berkata apa? Aku datang membawa pedang, yaitu memisahkan anak dari orang tuanya, memisahkan kamu dari saudara-saudaramu. Untuk apa? Ya karena gelap dan terang nggak mungkin bisa disatukan. Ada harga yang harus kita bayar, Pak. Maka Yesus berkata, kalau kamu mengikut aku, kamu mengikut saya, kamu melihat ke belakang, aduh, aku masih, aduh sayang-sayangnya aku tinggalin, aduh sayang-sayangnya aku ini, ya nggak jadi-jadi, Pak. Nggak jadi-jadi. Jadi ketika kita mau ikut Tuhan Yesus, ya sudah, kita bayar harganya. Apapun yang terjadi hidup matiku, kuserahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, makanya apalagi berat bagi Bapak yang Muslim. Kenapa? Karena di dalam Islam, orang yang murtad dari agama Islam itu darahnya halal, ya. Jadi bukan hanya, ya bukan hanya kehilangan segala-galanya. Mungkin Bapak bisa kehilangan nyawa Bapak, dan ini terjadi di mana-mana. Nah, tapi kalau bukan atas kehendak Tuhan, maka sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepala Bapak. Tapi kalau memang itu kehendak Tuhan, ya Bapak harus siap-siap membayar harganya. Tapi Bapak harus kuatkan hati Bapak dulu. Nah, yang bisa menentukan hati Bapak bukan saya. Nah, Alkitab berkata yang bisa menarik kita, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus diam di dalam hati kita, ketika Bapak membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup Bapak, maka Roh Kuduslah yang akan memberikan Bapak kekuatan, ya, memberikan Bapak keberanian untuk apa? Menghadapi semuanya ini yang pasti kita akan hadapi. Ya, makanya saya bilang, Pak Tuhan masih pakai saya dulu waktu saya dipanggil juga sama, saya bayar harganya. Tapi Tuhan belum menginginkan saya untuk mati. Kalau Tuhan menginginkan saya mati, ya matilah saya gitu. Tapi waktu Tuhan masih mau pakai saya, pakai hidup saya, sehingga saya belum mati sampai sekarang. Nah, cuma ada harga yang harus kita bayar ketika kita mengikut Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu merelakan nyawamu demi aku, kamu akan memperolehnya. Tapi kalau kamu mengasihi nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau kamu merelakan nyawamu demi namaku, maka kamu akan memperolehnya kembali. Nah, itu janji Tuhan sama kita. Nah, Bapak jangan takut. Ya, di dalam Tuhan Yesus segala kuasa itu telah diberikan kepada Yesus Kristus. Dialah Allah yang sejati, Allah yang menampakkan diri di dalam dunia ini. Dia turun bagi umatnya, dia turun bagi kita semua anak-anaknya. Untuk apa? Untuk memberikan kita pengharapan dan kehidupan. Ya. Nah, cuman yang saya sarankan, Bapak itu kan imannya masih belum ada, dasar iman Bapak itu belum ada. Nah, tapi yang saya sarankan ya Bapak mulai membaca Alkitab, karena firman Tuhan berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi Anda harus mendengar siapa itu Yesus, Anda harus mengerti siapa itu Tuhan Yesus, baru Anda nanti bisa menyerahkan hidup Anda. Itu adalah satu perjalanan rohani, ya. Tapi it's okay, kita doakan saja firman, ya. Iya. Baik, saya doakan saja Bapak. Ya. Bapak, kami datang kepadamu, Bapak yang baik, Bapak yang selalu kami bersyukur buat hari ini saudara kami Firman yang dari kecil, dari keluarganya dia Muslim, dia tidak mengenal Engkau ya Tuhan, dia tidak pernah mendengar Engkau ya Tuhan, bahkan dia pernah menangkal Engkau. Aku hambamu, aku mau bisa membawa dia ke Engkau. Terus yang bisa menarik aku sudah boleh melakukan benih-benih berdoa Tuhan, semakin menumbuhkan benih firman ini di dalam hidupnya, dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, menarik proses apapun yang kau berikan dalam hidupnya, dia menjadi kuat. Anak Tuhan yang kembali kepadamu, anakmu yang mau mengenal Engkau, biarlah Roh Kudus sendiri yang mengambil dia supaya bisa mengenal Engkau sebagai Bapa yang bila dia percaya kepada pengorbanan anak tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sebab melalui darahnya kami sudah ditebus. Anakmu ini mau mengenal Engkau, biarlah semakin hari kita berikan pertumbuhan rohani. Seluruh selaput yang membutakan matanya dulu, yang menentang itu dari mata.
Dialah saat ini dia mulai bisa melihat kemuliaan, dia bisa mulai melihat terang dari Allah, dan dia bisa mulai menyadari siapa Engkau sebenarnya yang telah memberi. 4 hari lagi ya Tuhan, dia akan menjadi semua keluarga dia mengalami kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, apa yang akan terjadi nanti yang akan dilakukan oleh keluarga Tuhan ini untuk harap dengan kuasa darah Tuhan Yesus, untuk bungkus istrinya, untuk bungkus keluarganya dengan kuasa darah Tuhan. Kami percaya tidak sehelai rambut pun jatuh dalam kasih izin. Kami berdoa Tuhan, jika 4 hari lagi nanti dia dapat untuk menghadiri keluarganya Tuhan, kami berdoa Engkau sendiri yang memberikan perkataan hikmat, kebenaran arifan dalam lidah mulutnya, untuk dia bisa aktif di dalam imannya, supaya dia bisa membeli Engkau lebih daripada dia membeli apapun yang terjadi atas anak ini, kami serahkan ke dalam tangan Engkau sendiri yang bekerja dan melalui proses kehidupan dia, supaya dia mengambil keputusan yang tepat dan memilih Engkau sebagai jalan dan kebenaran yang hidup, dan melalui Engkau Tuhan dia bisa mendapat hidup. Dan dia juga mengambil kebenaran di keluarganya, berdoa dengan keluarganya supaya istri dan anak-anaknya juga Tuhan memang berdoa sertai mereka, supaya Engkau juga boleh menarik mereka dan memberikan jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan yang menguatkan dia. Dalam tangan-Mu kami naikkan semua doa kami dalam nama anak-Mu yang tunggal. Oke, Pak Firman. Ya, terima kasih. Jangan takut ya, tapi Bapak harus mulai membaca Alkitab, Bapak harus mulai berbicara tentang Tuhan Yesus lah yang bisa memberi. Jangan takut Pak, menyertai kita itu lebih besar kan? Allah yang memberi kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam diri. Ya. Iya, terima kasih kepada teman-teman yang mengarahkan aku ke sini juga. Ya, Oke, makasih. Aku dibawa aja ya. ya. Tuhan, teman-teman kita lihat ya, saya rindu untuk kita baca satu kisah ini, kisah Elisa. Ya, kisah Elisa. Di 2 Raja-Raja ya. 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja bisa mengenai Elisa dikepung tentara Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Dia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadap. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadap kau ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Jadi Elisa itu nabi Tuhan, ya, dia disuruh Tuhan untuk bicara kepada Raja Israel, ya. Kenapa? Nanti kamu mau dikepung sama Raja Aram, kamu jangan kesini, gitu ya. Sehingga ini bocor terus, gitu ya strateginya. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? Dikira bocor ada mata-matanya, ya. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak Tuan Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Ya, bayangin ini. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Jadi Elisa mau ditangkap ini, ya, karena selalu membocorkan strateginya Raja Aram. Di manakah dia, katanya gitu kan? Lalu dibilang gini, oh dia, lalu diberitahukan kepada Raja Aram, dia ada di Dotan. Elisa lagi di Dotan, kota Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar untuk menangkap Elisa. Ya, tentara yang besar untuk menangkap. Oke, kita sudah mendengarkan dan menyimak video yang sudah ditayangkan. Jika ada respon ataupun tanggapan mengenai video yang sudah saya tampilkan, yang saya sudah berikan, silakan langsung aja komen di bawah ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.